Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatannya yang diberikan kepada kita dan kita gunakan pada malam hari ini, yaitu kita mendapatkan nikmat kesehatan, kesempatan dan waktu luang, dan tentunya yaitu nikmat iman. Karena iman itu Masya Allah lebih pokok, lebih utama dengan nikmat-nikmatan yang lainnya. Karena Allah berfirman dalam surat An-Anfal, Inna syarrad dawabi inda waladina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang yang melatah di sisi Allah lebih mulia daripada orang yang tidak mempunyai iman. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mewakili dari lembaga LKI mengucapkan jazakumullah khairan pada bapak-bapak ibu-ibu yang telah memberikan sumbangsinya, baik itu berupa makanan atau minuman dan lain-lainnya. Semoga Allah mengganti yang lebih baik dan Allah mudahkan dan ijabahi setiap doa-doanya, amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini Ustadz Fatih izin dan diganti dengan Ustadz Faruk. Kepada beliaunya Ustadz Faruk kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Yaqulu tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyatan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim apa Pak? LKI, lembaga kajian Islam ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau MC, bahwasanya saya diminta oleh beliau Ustadz Fatih untuk menggantikan. Kalau saya sendiri dari Pondok Al Iman juga Pak. Namun saya bukan lulusan Aliman ya, bukan orang sini juga ya, Pak. Ya, jadi ketika ada mungkin logat saya atau perkataan saya yang berbeda, harap dimaklumin ya, Pak. Ya, saya sendiri asalnya dari Lampung, Pak. Ya, dari Sumatera ya. Ditugaskan di Al-Iman. Tapi ala kulli hal, semoga ya walaupun saya tidak seperti beliau ya, Ustadz Pati itu beliau ustadz saya juga Pak ya. Jadi saya ini murid beliau ya. Jadi jangan menyamakan saya dengan ilmu beliau ya. Jadi mungkin penyampaian saya pada malam ini tidak sempurna sebagai beliau yang menyampaikan. Namun ala kulli hal kita mari sama-sama belajar untuk memperdalam ilmu kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan juga yang merupakan sangat penting sebagaimana yang disampaikan oleh MC, yaitu kenikmatan iman ya. Kalaulah kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan di sini ya. Karena keimananlah yang dapat mengumpulkan kita, dapat
mendatangkan hati kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala, menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan iman juga sebagai modal membawa kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak beriman, maka tempat kita adalah an-nar, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tempat kita adalah surga. Walaupun kita meninggal dunia dan kita banyak sekali amalan keburukannya, maka kita tetap akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat dibersihkan dulu di dalam neraka. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Umar bin Khattab itu melewati suatu rumah ya. Jadi kan kita tahu ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah, beliau itu sering sekali keliling memantau masyarakatnya, melihat keadaan masyarakatnya. Sehingganya ketika melewati suatu tempat, suatu rumah, Umar bin Khattab bersama sahabat melihat seorang rahib. Rahib itu seperti pendeta ya. Melihat pendeta yang rajin sekali beribadah kepada Tuhannya ya. Maka ketika pada saat itu Umar bin Khattab takjub dengan ketekunan, kerajinan ibadah yang dilakukan oleh rahib tersebut. Namun ketika takjub, tiba-tiba muka Umar bin Khattab dan juga matanya meneteskan dan melakukan kesedihan pada dirinya. Maka pada saat itu pula ditanyakan oleh para sahabat, "Wahai Umar bin Khattab, engkau awalnya takjub dan senang melihat rahib tersebut, mengapa tiba-tiba engkau langsung bersedih?" Ya. Maka kata Umar bin Khattab, "Aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Rahib tersebut melakukan amalan peribadahan untuk agamanya dengan begitu perjuangannya ya, yang sangat besar, rajin sekali, tekun sekali. Tasla naron hamiyah, tapi ujungnya adalah rahib tersebut akan dilemparkan ke dalam api neraka. Mengapa seperti itu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian? Karena ketidakadanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah rahib tersebut mengucapkan ikrar bahwasannya dia mengakui kewahdaniaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah adalah utusannya, maka akhir dari rahib tersebut adalah surga. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tadi disanjungkan bahwasannya keimanan adalah modal paling penting bagi kita, maka mari kita jaga keimanan kita, khususnya di akhir zaman ini. Kita tidak tahu besok pagi kita masih iman apa enggak, Pak. Nggih, Pak. Ya. Begitu juga sorenya kita tidak tahu masih beriman atau tidak. Mari sama-sama kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Menasihati dengan kebenaran dan menasihati dengan kesabaran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diminta oleh beliau Ustadz Pati, khususnya kajian pada malam hari ini membahas tentang tafsir Al-Qur'an gitu, ya. Pada malam hari ini saya mungkin tidak melanjutkan pembahasan Ustadz Pati, tapi saya membahas beberapa ayat yang ada di surat Al-A'raf, ya. Mungkin Bapak bisa buka surat Al-A'raf ayat 44. Surat Al-A'raf ayat 44. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan yang terbesar penduduk surga rasakan ketika telah masuk dalam surga adalah penduduk surga saling menyapa, sapa-sapaan, dan saling berbicara, ngobrol, dan saling melakukan interaksi terhadap penduduk surga, menceritakan bagaimana mereka penduduk surga bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti kalau orang masuk surga itu senang nggak Pak? Senang nggak Pak masuk surga Pak? Mau masuk surga kan Pak? Semoga kita semua di sini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu kenikmatannya adalah penduduk surga saling mengobrol satu sama lain bagaimana kita bisa mendapatkan, ya, penduduk surga bisa mendapatkan kenikmatan yang ada di dalam surga, ya. Dan itu merupakan kenikmatan. Bukan hanya itu saja, penduduk surga juga mengatakan kepada penduduk neraka, ya, mengatakan kepada penduduk neraka bahwasannya ini loh, aku sudah merasakan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan itu tertera di dalam surat Al-A'raf, dialog antara penduduk surga dan neraka, ya, ayat 44. Sudah dapat semua Pak? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nada ashabul jannah ashabun nari an qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzdzinun bainahum an la'natullahi 'alaz zalimin. Jadi penduduk surga menyerukan kepada penduduk neraka, ya, qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan, sungguh kami ini telah mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kami penduduk surga. Maka ditanyakan balik kepada penduduk neraka, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, dan kalian wahai penduduk neraka mendapatkan enggak apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian semua? Apa balasan dari penduduk neraka? Dijawab, qalu na'am, iya, kami mendapatkan balasan ataupun janji Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzana mu'adzdzinun bainahum an la'natullahi 'alaz zalimin. Maka diserukanlah kepada mereka bahwasannya laknat Allah kepada orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan zalim. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat 44 ini dikisahkan antara dialog penduduk neraka dengan penduduk surga, ya. Namun penduduk surga di sini mengatakan kepada penduduk neraka dengan nada, ya, dengan nada mengejek penduduk neraka, ya. Karena kenapa Pak? Ya, kalau orang sudah ada di surga, semua yang diharamkan dilakukan di buminya Allah Subhanahu wa taala itu boleh dilakukan di surga. Homer boleh gak Pak di surga? Boleh. Mandi Homer juga boleh, ya. Berenang di Homer juga boleh. Pokoknya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditahan untuk manusia kerjakan di buminya, Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surga. Maka ketika penduduk surga mengatakan kepada penduduk neraka, penduduk surga tahu kalau orang yang ada di dalam neraka pasti dia itu mendapatkan siksaan, pasti dia itu mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala an la'natullahi 'alaz zalimin, yaitu bentuk kezaliman yang telah mereka kerjakan di dunia Allah balaskan dengan suatu kepedihan di akhirat. Maka di dalam surat Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang pelaku maksiat, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka itu terhadap orang-orang soleh, orang-orang beriman itu senantiasa menertawakan amalan yang telah dikerjakan, menertawakan ajakan yang telah dia serukan. Datang ke orang kafir, ayo masuk Islam, ayo kita sholat, ayo kita bersedekah, ayo kita berpuasa, diajak menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang diajak itu menolak apa yang telah diajak oleh orang Islam ini, orang beriman ini. Maka di dalam ayat selanjutnya, ayat 34, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, hari kiamat telah ditegakkan, kemudian janji Allah Subhanahu wa taala telah diberikan. Orang yang masuk surga akan dimasukkan ke surga, orang yang melakukan maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka.
fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang-orang beriman kembali menertawakan orang-orang kafir yang dulunya menertawakan orang beriman di dalam dunia. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang diberikan oleh orang yang beriman ataupun penduduk surga untuk orang kafir, penduduk neraka, adalah bentuk penghinaan, pengejekan bahwasannya dia telah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka jahanam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat selanjutnya fa'adzana mu'azzinun bainahum an la'natullahi 'alaz zalimin. Maka malaikat menyeru kepada mereka bahwasannya penduduk neraka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya mengatakan bahwasannya anna la'natullahi 'ala zalimin, laknat Allah kepada orang zalim yaitu adalah ibadu anil khair. Seseorang itu akan dijauhkan dari suatu amalan kebaikan. Ai i'lamun bi anna ahlan nari mubaduna anir rahmatillah, yaitu pengumuman bahwasannya penduduk neraka itu akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ziyadatun fit ta'yis lahum, dan juga penduduk neraka akan ditambahkan penyesalan senyesal-nyesalnya, keputusasaan karena dia telah melakukan kekufuran di dunia, dan dia akan ditambahkan di dalam neraka tersebut. Kemudian au du'aun alaihim bi ziyadatil ba'di anir rahmah, dan juga bukan hanya dijauhkan, didoakan penduduk neraka tersebut untuk dijauhkan lagi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bitad'ifil azab, dengan dilimpahkan azab yang bertubi-tubi, dilipat gandakan azabnya, au tahqiqil khulud, ataupun kebenaran bahwasannya dia akan dikekalkan di dalam neraka. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh As-Sa'di rahimahullah taala berkomentar menafsirkan ayat ini bahwasannya mafhum mukhalafah, ataupun ketika seorang kafir mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mafhum mukhalafahnya, paham sebaliknya, orang Islam akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau balasan dari orang yang senantiasa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang senantiasa taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lantas di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Mereka adalah orang yang senantiasa menghalang-halangi untuk melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yabghunaha iwaja, yang tadinya lurus terbengkokkan menuju kesesatan, wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka dengan keberadaan akhirat itu mengkufurinya, mengingkarinya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menfirmankan anna la'natullahi 'alaz zalimin, maka penduduk neraka disifati dengan orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Apalagi sifat dari orang yang melakukan, orang yang berada di neraka tersebut? Yang kedua adalah alladzina yasudduna an sabilillah. Mereka itu senantiasa menghalang-halangi orang untuk melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini dikatakan ada fiil sadda yasuddu, ya. Ada fiil sadda yasuddu. Alladzina yasudduna, ya. Lihat itu Pak ya, ada ya Pak? Ya. Yasudduna. Sadda yasuddu itu menghalangi maknanya. Nah, fiil kata kerja sadda yasuddu dalam bahasa Arab itu ada yang membutuhkan objek, ya, membutuhkan objek dan tidak membutuhkan objek.
fi'lul lazim yang tidak membutuhkan objek, kata kerja tidak membutuhkan objek, dan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Maksudnya adalah kalaulah fi'il ini, kata kerja ini tidak membutuhkan objek, berarti dia menghalangi dirinya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yasudduna an sabilillah, menghalangi dirinya untuk mendekatkan, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek, ia adalah bermakna bahwasannya orang tersebut senantiasa menghalangi orang lain untuk mendekati kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada saudaranya mau melakukan amalan soleh, udah nggak usah, kita kesini aja, nanti aja sholatnya gitu. Diajak sedekah, nanti aja, kita pakai pesta dulu uang ini, kita itu hidup di dunia, ayo kita nikmati dunia yang ada saat ini, ya. Urusan akhirat nanti belakangan. Sehingganya menggampangkan akhirat yang padahal akhirat itu adalah tujuan akhirnya. Kemudian sifat yang ketiga adalah bahwasannya orang yang senantiasa berada di dalam neraka adalah waya bagunaha iwaja, ya, tidak menginginkan jalan yang lurus, membengkokkan dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa anna hadza siratim mustaqimah, ya. Sirat di sini adalah Al-Qur'an dan juga hadis yang Rasulullah SAW bawakan. Ini adalah jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Fattabi'uh wa la tattabi'us subulah, maka ikutilah apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam Sunnah. Wa la tattabi'us subulah, janganlah kamu mengikuti jalan selain Al-Quran dan As-Sunnah. Maka maksud dari ayat ini adalah, Pak, Bu, ketika ada suatu hukum, suatu aturan yang kita mengataskan aturan tersebut di bawah Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita termasuk orang yang waya bagunaha iwaja. Kalaulah ada peraturan yang ternyata kok nyaman di hati kita, ya, tapi dilarang di dalam Al-Quran, kok kita ikutin, berarti kita termasuk waya bagunaha iwaja, yang menginginkan jalan yang bengkok. Itu sifat yang ketiga. Wahum bil akhirati kafirun, dan mereka penduduk neraka pastinya itu mengingkari kehidupan akhirat pada masa-masa dia hidup di dunia. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat orang yang ada di dalam neraka. Yang pertama, mereka senantiasa berbuat zalim kepada dirinya. Kemudian mereka senantiasa menghalang-halangi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika diajak untuk suatu kebenaran, justru dia berbengkok, memilih jalan keburukan. Dan mereka dengan hari kiamat, dengan adanya hari akhir, mereka mengkufurinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut di ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bainahuma hijab, di antara penduduk surga dan neraka, tempat di surga dan neraka itu ada pembatas. Apa pembatasnya di sini, Pak? Ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Pembatas itu disebut adalah a'raf, al-a'raf. Di atas a'raf tersebut rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, ada orang-orang yang mengetahui tanda-tanda orang tersebut di dalam surga, ya, maksudnya dia ketika melihat di surga, dia mengenali orang yang ada di dalam surga. Ketika melihat di neraka, dia mengenali orang yang ada di neraka. Wa nadau ashabul jannah, maka penduduk surga menyeru kepada orang yang berada di a'raf tersebut, an salamun alaikum, salam sejahtera kepada kalian semua, salam keselamatan kepada kalian semua, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka penduduk a'raf
belum dimampukan, belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, padahal mereka sangat menginginkan masuk ke dalam surga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna dari wa bainahuma hijab. Di sini para ulama menjelaskan bahwasannya hijab antara surga dan neraka adalah pembatas yang menjulang tinggi. Ya, pembatas yang menjulang tinggi yang membatasi antara surga dan neraka, yang ada orang tersebut, ada penduduk yang berasal dari ashabul a'raf tersebut. Ya. Jadi orang yang berada di a'raf itu disebut dengan ashabul a'raf. Ya. Makanya ayat ini bernama al-a'raf. Ya. Siapa mereka ashabul a'raf? Para ulama di sini berbeda pendapat mengenai penduduk yang akan berada di ashabul a'raf tersebut. Yang pertama adalah hum qaumun min bani Adam istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka adalah para bani Adam, ya, para manusia yang kebaikan dan keburukannya itu ketika ditimbang sama besarnya, sehingganya kebaikannya itu menghalangi untuk memasukkan penduduknya ke dalam neraka, begitu juga keburukannya menghalangi untuk masuk ke dalam surga. Itu adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya penduduk al-a'raf adalah orang yang timbangannya itu sama antara kebaikan dan keburukan. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasannya kanu qatilu fi sabilillah usatan li abaihim fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana bisa orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kan matinya syahid gitu, Pak. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dipindahkan ke dalam al-a'raf tersebut? Maka dilanjutkan li'anna usatan li abaihim fid dunya, karena mereka itu terhadap orang tuanya itu durhaka, ya. Jadi di sisi lain dia berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala fisabilillah, namun dia di dunianya juga itu uququl walidain, ataupun mengingkari ataupun melakukan pembangkangan terhadap orang tuanya. Nah, maka dia ditempatkan durhaka terhadap orang tuanya, dimasukkan ke dalam al-a'raf tersebut. Nah, maka yang ketiga, waqala akharun balhum qaumus solihun, mereka adalah orang-orang solih, ya. Kok bisa orang solih dimasukkan ke al-a'raf? Mereka orang solih yang dimasukkan ke al-a'raf, ya, al-a'raf adalah mereka orang solih yang senantiasa melakukan kemaksiatan selama di dunianya. Dia menyerukan kebaikan kepada saudaranya yang lain, ya, namun dia melakukan keburukan tersebut. Melarang saudaranya untuk melakukan A, B, tapi dia melakukan juga A dan B. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua terlindung dari perbuatan tersebut, ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, pendapat yang mengatakan siapa penduduk yang berada di dalam a'raf tersebut adalah balhum malaikah walaisu bibani Adam, walaisu bibani Adam. Mereka adalah para malaikat dan bukan berasal dari keturunan Nabi Adam. Maka para ulama di sini banyak yang berpendapat bahwasannya orang yang berada di a'raf adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasannya, ya, orang yang di a'raf itu amalan kebaikan dan keburukannya itu sama timbangannya. Kebaikannya menghalangi untuk masuk neraka, keburukannya menghalangi untuk masuk surga. Itu pendapat yang paling kuat, dan pendapat ini pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan juga Uzaifah bin Yaman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ya'rifuna kullam bisimahum, ya, wa nadaw ashabul jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un, ya. Di sini adalah bahwasannya orang Araf itu tahu ciri-ciri orang yang berada di neraka.
Orang Araf juga tahu ciri-ciri orang yang berada di dalam surga. Apa ciri-cirinya orang yang berada di dalam neraka? Pasti kita sudah tahu, Pak. Tanda-tanda orang neraka apa, Pak? Mukanya kusut, mukanya itu tersiksa, mukanya hitam, matanya biru, bukan biru kayak orang Belanda, bukan biru kayak orang luar negeri, tapi biru karena siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa tanda orang beriman? Mukanya berseri-seri, mukanya putih, mukanya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas sih, Pak. Ya. Misalnya Pak, Bapak sekalian pergi ke suatu tempat yang pemandangannya begitu bagus, begitu indah, maka muka kita akan tersenyum dengan termegah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan suatu tempat yang begitu indah. Namun ketika muka kita dilihatkan ke dalam api yang menyala, apa yang kita rasakan? Panas muka kita, Pak. Yang tadinya sejuk melihat keindahan, panas karena melihat suatu api. Itulah penduduk neraka dan penduduk surga. Maka penduduk A'raf itu belum memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka sangat ingin sekali masuk ke dalam surga, ya. Maka itu di ayat 46. Di ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ketika mukanya, wajahnya penduduk A'raf dipalingkan, yang tadinya melihat penduduk surga, dan penduduk surga memberikan salamun alaikum lam yat'amuha wa hum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Salam sejahtera kepadamu penduduk Arab, tapi mereka belum bisa memasuki ke dalam surga. Mereka mukanya dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan yang ada di dalam neraka. Apa yang mereka katakan? Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Wahai Rabbku, janganlah engkau jadikan kami bersama orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menjelaskan, menafsirkan ayat ini, wa iza surifat absaruhum tilqa ashabun nar. Penduduk surga itu pada awalnya tidak ingin melihat penduduk neraka. Siapa yang ingin melihat suatu keadaan yang buruk? Nggak ada, ya. Kalau bapak-bapak sekalian kita semua melihat suatu pemandangan yang indah, kok tiba-tiba muka kita dilihatkan ke dalam api, mau gak? Tidak mau, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja memalingkan wajah penduduk Arab tersebut untuk melihat penduduk yang ada di dalam neraka, untuk melihat bahwasannya siksaan orang yang ada di neraka itu begitu pedih. Siksaan yang ada di dalam neraka itu begitu menyiksakan orang yang ada di dalamnya, sampai teriak-teriak orang yang ada di dalamnya. Maka penduduk Arab senantiasa berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Wahai Rabbku, janganlah engkau jadikan kami, kumpulkan kami, membersamai kami dengan orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat selanjutnya, wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ketika penduduk Arab ini melihat penduduk yang ada di dalam neraka, penduduk yang ada di Arab ini mengenali penduduk yang ada di dalam neraka tersebut. Dikatakan kepada penduduk neraka tersebut, ma agna ankum jam'ukum, mana harta yang engkau telah kumpulkan, yang telah engkau sembunyikan, yang engkau telah bangga-banggakan, wa ma kuntum tastakbirun, dan juga harta ataupun jabatan yang engkau banggakan, sombongkan pada saat di dunia. Kembali mengejek, ya. Jadi bukan penduduk surga saja yang mengejek penduduk neraka. Al-Araf juga, penduduk Araf juga ikut mengejek, ya, mengatakan kepada penduduk neraka,
diketawakan. Bagaimana harta yang dulu kamu bangga-banggakan, ya. Ajakan yang aku ajak kamu tolak ketika di dunia. Jabatan yang engkau miliki, ketua RT kah, RW kah, kepala desa, Pak Camat, Pak Bupati, Wali Kota, Presiden kah, ya. Ketika berada di dalam neraka, dia akan mendapatkan celaan dari penduduk surga dan penduduk A'raf, ya. Mana yang kamu kumpulkan dan kamu sombongkan itu? Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini suatu hal yang sangat penting. Jangan sampai kita menyombongkan apa yang ada kita pada diri kita semua. Dari pakaian kita kah, dari kepemilikan kita, motor kita kah, mobil kita kah, ataupun rumah sekalipun, ataupun apapun perhiasan yang dimiliki kita, jangan sampai kita senantiasa pendem, jangan sampai senantiasa kita banggakan, sehingganya kita termasuk orang yang zalim dan sombong berada di dalam neraka tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat selanjutnya, ahaula illazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun alaikum wa antum tahzanun. Ketika pada saat itu, Pak, penduduk A'raf mengatakan kepada penduduk neraka dengan suatu ejekan, penduduk neraka pun mengatakan sebaliknya kepada penduduk A'raf, ya. Penduduk A'raf kan belum pasti untuk masuk ke dalam surga, gitu, Pak, ya. Belum pasti masuk ke dalam surga, kok udah berani ngejek penduduk yang ada di dalam neraka, ya. Maka dikatakan kepada penduduk yang ada di Arab, kamu itu belum pasti masuk ke dalam surga. Kamu bisa aja mengikuti saya yang ada di neraka karena perbuatan yang engkau telah buat di dunia, ya. Belum ada kepastian untuk masuk ke dalam surga, udah berani ngejek penduduk yang ada di neraka. Dikatakan diejek balik sama orang yang ada di neraka, ya. Maka pada saat itu malaikat mengatakan, ahaula illazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Mereka itu penduduk yang ada di dalam neraka itu dulu berjanji, bersumpah bahwasannya orang yang ada di Araf tersebut, orang yang ada di surga tersebut tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan mendapatkan kebahagiaan ketika dunia, tidak akan mendapatkan suatu kenikmatan ketika dunia, ya. Jadi karena sombong mengatakan, kamu kerja 24 jam dengan keringat membasahi pakaian, tapi hartamu lebih rendah daripada hartaku. Kamu kerja berhari-hari bahkan tidak ada libur, tapi aku sudah memiliki rumah namun kamu belum. Sombong, Pak. Dan para malaikat mengatakan mereka itu adalah orang yang berjanji, yang bersumpah bahwasannya mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menipatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para malaikat untuk penduduk A'raf, udkhulul jannah la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Wahai penduduk A'raf, masuklah kalian ke dalam surga dan tidak ada lagi ketakutan ke dalam diri kalian, dan juga tidak ada lagi rasa kesedihan pada diri kalian. Maka endingnya penduduk Arab tersebut ketika mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, masuklah mereka ke dalam surga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nada ashabun nar ashabul jannah an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk neraka menyuruh kepada penduduk surga, ya. An afidu alainal ma, tolong tuangkan kepada kami air yang Allah berikan kepada kamu di dalam surga, kata penduduk neraka. Kan kita tahu bahwasannya di neraka itu siksanya begitu pedih. Paling ringan apa, Pak? Memakai terompah, otaknya mendidih, ya, meluap. Saking panasnya, yang dikasih panas di kaki, yang mendidih di atas. Itu paling ringan, ya. Maka penduduk neraka meminta air, meminta sesuatu hal yang dapat mendinginkan
penduduk neraka tersebut dan juga penduduk neraka meminta au mimma razaqakumullah, ataupun sesuatu yang Allah telah berikan kepada kalian di dalam surga, apa aja pokoknya berikan kepada kami ini tersiksa di dalam neraka, kata penduduk neraka. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Akan tetapi penduduk surga mengatakan, tidak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan minuman dan juga apa yang Allah berikan kepadaku dari sebuah rizki kepada kalian. Maka itu merupakan suatu siksaan lagi kepada penduduk neraka. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penduduk neraka itu mendapatkan dua siksaan, Pak. Pertama siksaan fisik, ya, seperti tadi dibakar tubuhnya, kemudian disiksa dengan siksaan yang ada di dalam neraka dari bentuk fisik. Kedua, siksaan batin. Bagaimana siksaan batinnya? Yaitu ketika melihat penduduk neraka, mereka iri sangat berangan-angan ingin mendapatkan apa yang orang dapatkan di dalam surga, tapi tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Maka di dalam ayat ini juga, Pak, para ulama menafsirkan bahwasannya pada saat itu penduduk surga melihat kepada penduduk neraka, mencari keluarganya, mana keluarganya yang dulu hidup bersamanya, mana keluarganya kok tidak terlihat di dalam surga, dicari di neraka. Tapi ketika melihat keluarganya tersebut di dalam surga, dalam neraka, dan keluarganya tersebut meminta bantuan dengan memberikan air dan memberikan rezekinya, tapi innallaha harramahuma 'alal qaumil zalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan 'alal kafirin, kepada orang-orang yang senantiasa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika ada seseorang hamba yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia ditempatkan lebih dahulu di dalam neraka dan dilihat saudaranya ada di surga, dan saudaranya mengatakan, oh, ya Rabbku, wahai Rabbku, sesungguhnya dia adalah saudaraku yang dulu pernah membantuku, yang dulu pernah membiayai hidupku dan tidak pernah meninggalkan diriku dalam kesengsaraan. Maka orang tersebut akan mendapatkan rahmat, dimasukkan ke dalam surga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam berapa? Oh, azan dulu ya. Tapi karena waktu sudah masuki waktu azan, mungkin azan dulu ya, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, marilah kita buka sesi tanya jawab tentang pembahasan surat Al-A'raf tadi. Monggo, barangkali ada yang kurang paham atau kurang cocok yang disampaikan oleh Ustadz Faruk, bisa ditanyakan atau didiskusikan. Iya, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari pemaparan Ustadz tadi, kita membayangkan bagaimana dialognya penghuni surga dengan penghuni neraka. Sedangkan kita juga mengetahui bagaimana dahsyatnya siksaan neraka dan betapa enaknya, bahagianya penghuni surga. Tapi kok bisa dialog seperti itu, Ustaz? Barangkali ada pemaparan kok bisa ketemu di surga dan neraka, kok sampai bisa dialog seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik nih Pak ya. Bagaimana penduduk surga dan neraka bisa berdialog sedangkan luasnya neraka itu begitu luas dan begitu dalam, begitu juga surga begitu luas dan juga begitu dalam. Kok bisa berdialog ya? Maka ini adalah perkara yang gaib, yang ketika akal kita ingin sampai ke situ itu susah untuk sampainya, untuk bisa memikirnya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat keadaan kita di dunia saat ini, Pak, Bu, kita memiliki, dulu orang-orang mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana kita yang ada di Indonesia bisa mengirim kabar sampai orang yang ada di Amerika, ada yang sampai di Arab. Kalau membutuhkan perjalanan begitu sangat jauh, dan bisa jadi ketika di perjalanan orang tersebut yang mengirim paket tersebut sudah duluan meninggal. Maka ini adalah perkara gaib yang harus kita percayai, bahwasannya dialog antara penduduk surga dan neraka itu akan terjadi. Namun bagaimana keadaan dialog tersebut
Wallahu alam bisawab. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui hal tersebut ketimbang kita, akal kita yang memikirkan dan tidak akan sampai dengan ilmu tersebut. Jadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita wajib untuk mengimaninya. Gitu nggih, Pak? Monggo Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Ustaz tadi di ayat ke-44 Ustaz ya, bahwasanya Ustaz menjelaskan tanda-tanda orang yang berada di dalam neraka itu adalah dijauhkan rahmat Allah dan ditambahkan azabnya ya Ustaz. Dan Ustaz tadi menerangkan bahwasanya apakah tanda-tanda orang yang di dalam neraka tadi itu juga ada tanda-tandanya orang yang calon akan menghuni neraka di dunia. Maksudnya orang yang tanda-tandanya orang yang menghuni neraka tadi di dunia udah kelihatan bahwasanya dia dijauhkan dari rahmat Allah, dan dia misalkan dia ingin melakukan kebaikan, dia selalu susah melakukan kebaikan, bahkan dia malah justru cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Apakah itu juga tanda-tandanya yang diberikan Allah di dunia? Dan yang saya tanyakan, apabila orang itu sudah menyadari seperti itu, yang seharusnya dilakukan adalah berubah ya tadi ya. Maksudnya kalau ini berarti tanda-tandanya orang di neraka, berarti tanda-tandanya di dunia seperti ini sama dengan di neraka, berarti ini bawa warning, ini bahaya. Yang saya maksudkan, apakah tanda-tandanya itu sama orang penghuni neraka tadi dengan orang yang masih ada di dunia, yang dijauhkan dari rahmat Allah dan dijauhkan dari untuk melakukan kebaikan. Jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bagaimana orang yang berada di dalam neraka tersebut ya. Yang pertama tadi adalah orang yang senantiasa berbuat zalim. Kemudian orang yang senantiasa yasudduna an sabilillah, menghalangi seseorang untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yabghunaha iwaja, senantiasa bengkok dari jalan yang lurus, wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka adalah orang yang mengingkari hari kiamat. Sebenarnya pada hari ini kita sudah melihat orang-orang di sekitar kita sudah memiliki tanda-tanda ini. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak bisa menyampaikan yang kita inginkan, mengajak ayo jangan seperti itu, kami itu melakukan hal seperti itu dapat memberikan bahaya ketika di dalam akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rahmat itu kepada hambanya. Semampu apapun kita menasihati seseorang yang memiliki tanda-tanda tersebut, maka Allah lah yang membukakan kunci untuk memberikan rahmat, bukan kita. Siapa kita, Pak? Ya. Nabi bukan ya. Orang soleh juga bukan. Pengen memberikan rahmat ya. Sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa memberikan rahmat kepada pamannya Abu Thalib. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita menyampaikan, ketika sudah menyampaikan kita doakan saudara kita agar kembali ke jalan yang benar. Allahu a'lam bishawab. Begitu mungkin Pak jawabannya. Satu kali lagi, siapa bapak-bapak, ibu-ibu? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Ustadz yang saya tanyakan, apakah bisa diilustrasikan ya antara neraka, al-a'raf dan surga? Apakah bisa diilustrasikan di bayang-bayang kita lah, bagaimana letaknya dan bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita pengen melihat bagaimana kondisi orang yang ada di dalam surat Al-A'raf tersebut, kondisi orang yang berada di neraka
dan kondisi orang yang ada di dalam surga. Kita hendaknya kembali melihat ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat, kita tadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran yang menceritakan penduduk neraka. Kalau penduduk neraka itu ketika diberi makan, ya, jadi penduduk neraka itu juga diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika makan itu akan menyiksa dirinya, ya. Memberi minum akan merusak ususnya, ya. Nanti silakan dibuka di Al-Quran itu di dalam juz 29, banyak sekali menceritakan tentang akhirat, keadaan orang-orang yang ada di dalam akhirat. Kalaulah kita pengen mengibaratkan apa yang ada di dalam surga, itu salah satu bentuk kecilnya, Pak. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pergi ke tempat yang sangat indah yang ada di dunia ini. Itulah hal yang kecil berada di dalam surga dunia. Karena surga itu tidak bisa dibayangkan, mala ainun ro'at, tidak bisa dibayangkan dengan penglihatan kita, Pak. Penglihatan kita, oh indah sekali nih, bahkan ada tempat yang lebih indah, wala uzunun samiat. Dan ketika saudara kita menyampaikan penduduk surga itu isinya begini, indahnya begini, tapi itu akan lebih lagi dari apa yang kita dengar. Jadi kita ketika pengen melihat, kita resapi apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, bagaimana keadaan penduduk neraka dan juga keadaan orang yang ada di dalam surga. Dan orang yang berada di Araf seperti tadi, mereka sangat yatmaun, sangat menginginkan sekali untuk masuk ke dalam surga, tapi Allah Subhanahu wa taala menahan karena kebaikannya menghalangi untuk masukkan neraka dan keburukannya menghalangi untuk masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikianlah Pak ya. Ya, kita cukupkan saja ya untuk saya tanya. Kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.